Nggih, assalamualaikum Yang Blangkon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki badhe tanget soal power supply PSU kemarin, power supply unit. Oh ya, Nggih, kan kemarin dijelaskan ada IEC, konektornya iya. power itu. Ya. Apa yang IEC niku Yang Blangkon? Oh ya, gini ya. Jadi IEC itu merupakan suatu badan internasional. Ada satu lagi bukan IEC, tapi IEEE. Nah itu juga badan internasional yang anggotanya itu seluruh dunia. Terdiri dari kaum profesional di bidangnya. Apa tugas mereka ini? Adalah membuat standar untuk satuan-satuan atau mungkin perangkat-perangkat elektronik yang akan digunakan di seluruh dunia agar sama, jadi agar nggak kacau. Suatu contoh ya, bit itu simbolnya B kecil, nah kayak begini, bit simbolnya B kecil. Kalau byte ini ya, byte huruf B, lah ini berlaku internasional. Kemudian ditetapkan nanti kayak tadi konektor ya, konektor C14 itu konektor power di power supply ya, itu yang menetapkan IEC. Nah makanya disebut IEC C14. Nah yang menetapkan adalah badan IEC. IEC itu singkatan dari ini, saya tuliskan ya, IEC nih itu singkatan dari internasional nih elektron nih Electrotechnical Commission. Nah, jadi ini adalah komisi elektrotechnical untuk tingkat internasional. Satu badan yang lainnya adalah IEEE. Ya, E-nya 3 ya. Ini adalah Institut Electrical of ya, ada of-nya ini. Of Electrical and Electronic Engineer. Nah ini singkatannya. Jadi dua badan internasional itu ngurusi untuk satuan-satuan. Baik di bidang fisika dan sebagainya. Seperti ada bilangan biner, desimal. Itu yang menentukan dia semua itu nanti. Supaya seluruh dunia itu sama. Nah itu contoh ya penerapannya ya. Tadi IEC ini menerapkan selain kode bit dan byte, dia juga memberikan standar nasional untuk ukuran dan bentuk konektor power pada power supply. Nah di perangkat yang lain sama seperti itu. Contoh yang IEE ya, kalau pernah lihat ini, nah ini nih. Ini apa ini namanya hub switch ya, atau desktop switch yang digunakan untuk jaringan. Lah ini ada standarnya. Jadi ukuran ini standarnya bagaimana, ini standarnya bagaimana. Lah itu ditetapkan oleh badan yang namanya IEEE. Makanya namanya ini standarnya adalah ini contoh ya. Ini contoh dari kotaknya ada itu. Jadi itu saya bacakan sebentar ya. Itu ada tulisan kayak gini. Standar protokol IEEE 802.31 atau 802.3U dan seterusnya. Jadi standarnya seperti itu. Jadi ini dua badan internasional yang mengatur aturan-aturan baik satuan maupun untuk standar perangkat-perangkat tertentu. Begitu. Ya. Ya biar selaras, biar apa istilahnya kompak gitu ya. Ya iya. Seluruh dunia ya. Iya sehingga perusahaan apapun kalau mau membuat perangkat itu sama gitu. Sama. Ya makanya nanti kalau mau beli itu merek apa?
TP-Link. Nah, ya, kemudian apalagi itu merek-merek itu? Totolink. Ah, Totolink. Kan sama standarnya itu. Sama. Hanya beda merek. Betul. Ya, karena dia mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh dua badan internasional ini. Iya, iya, iya. Iya, terus untuk PSU yang Ya, ya. power supply unit itu kan kemarin dijelaskan ada kabel yang berwarna kuning 12 volt, kabel berwarna apa 5 volt, Ya, merah. merah 5 volt, hitam ground. Nah itu apa semua PSU seperti itu ya? Oh, enggak. Oh iya, kemarin saya lupa ya. Iya, iya. Jadi, ini kebetulan masih ada. Nah, ini PSU ini adalah PSU tipe ATX ya. ATX. ATX. Ya, form faktornya ATX. Jadi apa yang saya jelaskan kemarin itu adalah PSU untuk form faktor ATX. Ini. Form faktor ATX. Ini. Jadi, ini hanya berlaku untuk motherboard yang form faktornya juga ATX atau turunannya. Jadi perlu diketahui nanti kayak begini ya, power supply itu macam-macam. Jadi jangan kaget nanti misalnya kita membeli satu PC desktop yang sudah dirakit dari luar, orang bilang build up ya. Ya. Itu kadang kalau power supply-nya rusak diganti power supply ATX macam gini nggak bisa, malah bisa terbakar. Ya, ya, Nah, karena apa? Desainnya beda. Walaupun colokannya sama, ya bisa jadi urutan kabelnya berbeda atau besarnya voltase untuk setiap warna itu berbeda. Oh, Ya, iya. jadi nanti form faktor ada banyak ya, ada ATX, NLX, SFX dan macam-macamnya. Namun di Indonesia itu yang paling umum dipakai adalah ATX. Jadi apa yang kita bicarakan kemarin itu adalah untuk yang ATX, bukan yang lain. Ingat ya, jadi kalau ada komputer-komputer build up, kemudian power supply rusak, jangan keburu diganti. Lihat dulu form faktornya apa. Oke? Cara ngecek form faktornya itu gimana ya? Ya bisa kita lihat kayak gini urutan kabelnya, ya. Oh iya, iya. Kemudian dicek berapa besar voltasenya. Oh iya. Kalau ATX pasti seperti kemarin. Urutan kabelnya juga akan seperti ini, gitu. Iya. Ya? Ya. Oke. Iya, yang belangkon. Terus untuk ini yang belangkon, kemarin saya jadi baru paham ya. Ternyata untuk mengecek power supply unit apa namanya normal tidaknya itu kan dari voltasenya ya. Iya, iya, iya. Sedangkan Ya. saya diajarkan itu pokoknya menghubungkan kabel hijau dan hitam saja nyala, berarti normal itu bagaimana ya? Iya, iya, ya, itu salah ya. Itu kebanyakan kayaknya saya nggak tahu ya, tapi Iya. kebanyakan siswa Iya. atau mahasiswa, kalau saya tanya selalu seperti itu, yang diajarkan untuk ngecek power supply normal, hubungkan kabel hijau dan kabel hitam. Itu salah. Jadi yang harus dicek itu adalah distribusi voltase tadi itu. Jadi bukan menghubungkan hijau dengan hitam. Karena kabel hijau itu disebut power on atau PS on. Fungsinya adalah untuk menghidupkan komputer atau mematikan komputer. Jadi begini ya. Kalau power supply itu dalam kondisi mati, kemudian kabel hijau dengan kabel hitam itu ditempelkan, maka dia akan nyala. Ketika dia sudah nyala, kabel hijau dengan kabel hitam ditempelkan lagi, maka dia mati. Jadi fungsi dari kabel hijau dan hitam ini hanya untuk menyalakan dan mematikan. Kabel hijau ini disebut power on atau PS on. Kadang-kadang ditulis di motherboard itu ya PS on atau PWR on atau power on kayak begitu. Iya, iya, iya. Berarti harus voltasenya dicek juga ya yang belangkon. Ya iya. Kalau hanya nyalakan aja ya nyala. Tapi ternyata bagaimana kalau undervolt atau overvolt? Kan nggak jalan juga itu.
Ya, jadi untuk mengetahui normalnya, ya harus dicek itu distribusi tegangan listriknya. Kalau hanya itu kan hanya untuk menyalakan dan mematikan, itu sesat ya. Ya, saya berpesan juga para pengajar harap diubahlah yang masih punya pikiran kayak begitu. Iya. Terus dengan power supply tester ya yang Blangkon ya. Oh iya, itu untuk memudahkan. Kalau mau pakai apa itu AVO ya, multimeter ya silahkan aja lah. Tapi itu nanti kan ya repot ya, agak repot gitu. Iya. Terima kasih yang Blangkon. Iya.